welcome back to Foodcast with me Mutia Fatia as your foodcaster. Masih dari gedung Tempo Inti Media lantai 4. Dan kita masih bareng dengan Bapak Ronald, ngebahas tentang bisnis syariah ya Pak ya. Sekarang kita tadi udah sempat ngebahas waralaba syariah. Dan sekarang kita pengen nanya dong tentang aspek kemitraan dari waralaba syariah sendiri, gimana Pak? Ya sebenarnya kalau waralaba syariah ya tidak jauh berbeda dengan waralaba konvensional. Hanya bedanya tadi di akadnya itu tadi harus jelas apakah ini berupa musyarakah atau investasi atau mungkin sewa atau bayar fee terhadap sistem yang kita diwaralabakan gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam waralaba jika kita ingin menawarkan waralaba syariah. Seperti misalkan di harga waralabanya itu sendiri, itu harus betul-betul harga wajar, jangan sampai ada penipuan di situ terhadap prospeknya. Kita bilang ini bagus, bla 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 dan segala macamnya, tapi pada kenyataannya ternyata itu tidak mencerminkan nilai yang seharusnya. Nah, ini bisa merugikan salah satu pihak yang lain. Di sini kan tidak tercapai tujuan syariahnya itu tadi kan, membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu dalam melaksanakan waralabanya itu tadi, mungkin dalam menjalankan usahanya itu juga tidak boleh ada penimbunan barang misalkan. Kita timbun-timbun dulu sampai harganya mahal, kemudian demand-nya tinggi karena barangnya berkurang baru dijual, itu tidak boleh. Itu nggak boleh Pak? Nggak boleh. Kebiasaan aku buruk ya. Sering nimbun apa tuh? Kosmetik. Kalau udah mahal baru dijual. Iya suka gitu. Nah sama ketika menjual waralaba itu sendiri, itu harus jelas juga yang dijual itu apa gitu. Tidak boleh tidak boleh ada paksaan dalam menjual barang itu. Dan ketika mereka membeli, mereka harus jelas yang dia beli itu apa sebenarnya. Nah, dalam Islam biasa disebutkan tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Akad ini maksudnya kalau beli ini dapat ini, kalau baru dapat itu. Nah, itu kan keterkaitan tuh sama akadnya kan ya. Nah, akad-akadnya tuh harus saling independen. Kalau kita bayar franchise ini yang didapat apa saja. Nah, itu jangan sampai kalau kita beli ini dapatnya hanya ini, kalau kamu ini kamu harus tambah ini. Nah, itu harus jelas menurut waralaba syariah. Jadi jangan tipu-tipu gitu. Jangan ada tipu-tipu, harus jelas gitu. Tadi sempat mention dikit tentang masalah pembayaran ya fee ya. Terus Muti pengen nanya juga lebih detail gimana sih prinsip pembayaran franchise fee dan royalty fee dalam waralaba syariah? Sama aja sih sebenarnya sama konven, nggak ada jauh yang beda. Saya selama fee-nya itu tadi kalau dia sewa berarti yang disewakan itu harus jelas. Apa misalkan sistem jaringan, kalau sekarang kan kemarin ada apa ya? Franchise yang ngetren sekarang kan kayak fintech itu kan ya. Misalkan kayak Paytrend yang disewakan ada sistem pembayaran dan segala macamnya. Atau kalau di sudut pandang makanan yang disewa atau sebenarnya kartu kredit itu kalau di sudut pandang syariah itu kan kartu kredit itu kan haram. Karena itu kan hutang sebenarnya. Tapi di syariah akadnya digeser menjadi sewa itu tadi. Jadi sewa sistem pembayarannya yang dimiliki oleh perbankan. Itu sebenarnya contoh waralaba juga sih sebenarnya. Ini menarik banget loh. Menarik, cuman panjang juga sih kalau dibahas. Nah, ada detailnya ya. Nanti ikut seminar Bapak aja. Iya, boleh sih. Atau kalau untuk di bisnis makanan ya memang idealnya sih lebih kepada profit sharing di musyarakah itu sih. Nah, mungkin kalau waralaba syariah masih agak jarang yang berdasarkan musyarakah ini tadi, kebanyakan masih mengandalkan model fee gitu. Jadi ini teman-teman peluang bisnis juga bagi teman-teman foodpreneurs ya yang mewaralabakan usahanya, coba bisa pakai akad musyarakah itu tadi. Nah, di satu sisi ini akan lebih menguntungkan karena ada sharing risiko di situ. Ya bukan hanya sharing keuntungan tapi sharing risiko ketika mungkin terjadi penjualan yang relatif menurun. Jadi sama-sama untung, tidak ada pihak yang betul-betul dirugikan. Gitu. Terus kalau gagal amit-amitnya gagal juga jangan nauzubillah min zalik. Tapi kan bebannya berdua gitu. Iya, tapi itu ada isu sendiri yang mungkin kita bisa bahas, manajemen risiko. Oke, manajemen risiko. Mention dikit dong tentang itu. Iya, manajemen risiko sebenarnya sama aja sih sama di syariah atau di konvens. Cuman bedanya kalau di syariah kembali ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Kalau sudut pandang
kalau sudut pandang makanan sih atau perusahaan kuliner ini sih nggak terlalu jauh beda sih syariah sama konven. Hanya di sudut pandang keuangan yang mungkin berbeda gitu. Ada beberapa misalkan nih perusahaan ini kalau perusahaannya sudah besar kayak KFC, McDonald gitu kan. Mereka kan punya uang, ketika mengatur uang kan tidak semua diinvestasikan. Nah, ada yang bersifat cash dan near cash, aduh jadi terlalu teknis. Atau gini deh, kalau misalkan mereka membeli barang supply, barangnya tapi dari luar negeri, apa ya bahan-bahan baku dari luar negeri misalkan untuk diproduksi di sini, itu kan ada kemungkinan barang itu naik harganya kalau dolar naik kan. Nah, ada mekanisme manajemen risikonya sebenarnya. Kalau di sudut pandang konvensional bisa pakai hedging, tapi di syariah ada beberapa kategori hedging yang tidak diperbolehkan, yang itu memang harus diperhatikan gitu. Oke, terima kasih Bapak. Ini kayaknya emang harus bener-bener ngobrol langsung nih sama Pak Ronald ya. Atau nggak ikutin seminarnya Pak ya? Insya Allah. Atau nanti tunggu portal kita selesai, jadi mungkin bisa berkomunikasi di situ. Amin. Tapi kalau nggak lewat Foodies juga bisa. Lewat Foodies bisa. Dan portal tadi tuh tentang ngebahas kalau misalnya pengen tahu tentang bisnis syariah. Betul. Baik. Setelah ini kita bakal ngebahas tentang yang lebih light, yang lebih ringan, tentang mengelola operasional dan kesejahteraan karyawan. Gimana Pak? Udah siap? Sangat menarik itu isunya. Tapi nanti dulu ya. Pokoknya buat foodpreneur jangan lupa subscribe foodies.id karena banyak banget materi untuk para foodpreneur mengembangkan bisnisnya mulai dari marketing, operation, finance, bahkan sampai legal.